Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kepolisian hingga kini terus melakukan penyelidikan terkait kasus saling tembak dua anggota Polri yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada pekan lalu. Sementara olah TKP kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dan kita bergabung dengan rekan Lis Pratiwi dari Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan ada rekan Soza Hutape dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Kita ke Lis Pratiwi terlebih dahulu. Selamat siang Lis, bagaimana jalannya olah TKP pada pagi tadi? Ya, Naila dan Vivi, olah TKP kembali dilakukan di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada hari ini. Olah TKP ini terkait dengan penembakan antara dua orang anggota Polri yang terjadi di lokasi ini pada Jumat pekan lalu. Olah TKP hari ini, Inavis tiba di lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk melalui pintu samping rumah dinas ini. Tadi pada saat kedatangannya, Inavis membawa 3 buah koper dan langsung melakukan penyelidikan. Ini olah TKP dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke sejumlah area rumah, termasuk menggunakan sinar X-ray yang digunakan di sejumlah area seperti jendela di lantai 2 dan juga lantai 1. Setidaknya ada 5 alat bukti yang saat ini masih terus dikumpulkan oleh Polri untuk mengungkapkan kejadian ini, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat-surat petunjuk termasuk yang upaya didapatkan pada olah TKP hari ini dan juga keterangan terdakwa. Olah TKP pada hari ini memang sudah selesai. Tadi Inavis meninggalkan rumah dinas Kadif Propam Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat dengan membawa 3 buah koper yang sama. Namun kami tidak mengetahui apakah ada barang bukti baru yang disita atau diambil dari rumah dinas ini. Namun barang-barang tersebut memang dikumpulkan dan dibawa dalam koper yang kembali dibawa oleh Inavis. Nantinya hasil dari olah TKP ini akan diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Naila. Ya, Lis, lalu sejauh ini apa saja fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Naila, berdasarkan keterangan dari Mabes Polri, ada sejumlah fakta yang sudah ditemukan. Di antaranya adalah kejadian penembakan antara 2 orang anggota polisi, yakni Brigadir J dan juga Barada E ini terjadi pada Jumat pekan lalu 8 Juli 2022. Saat itu, Brigadir J diduga masuk ke dalam kamar pribadi istri Kadif Propam Polri, yakni Putri Verdi Sambo, dan menodongkan senjata serta melakukan aksi pelecehan seksual. Istri Verdi Sambo kemudian berteriak yang terdengar oleh Barada E yang berada di lantai 2. Barada E kemudian turun dan bertanya kepada Brigadir J apa yang terjadi. Namun pertanyaan ini justru disambut dengan tembakan oleh Brigadir J sehingga terjadi aksi saling tembak di antara keduanya yang menewaskan Brigadir J di lokasi. Olah TKP sejauh ini sudah dilakukan setidaknya 4 kali, diantaranya adalah pada hari Selasa malam, kemarin pagi antara pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, hingga pukul 13 siang, dan juga pada hari ini sejak pukul 9.30 hingga pukul 12 siang tadi. Memang kami tidak mengetahui apa saja barang bukti yang sudah diamankan oleh kepolisian terkait dengan olah TKP yang sudah dilakukan berkali-kali ini, karena untuk petugas yang berada di lokasi ini tidak memberikan pernyataan, karena untuk pernyataan terkait dengan kasus ini memang disampaikan sepenuhnya oleh Mabes Polri. Namun tentunya barang bukti ini berkaitan dengan petunjuk untuk mengungkapkan kasus tersebut seperti proyektil dan juga selongsong untuk memastikan kesesuaian dengan senjata api yang digunakan. Dan juga jika dikatakan oleh kepolisian atau Mabes Polri, aksi ini memang dilakukan oleh 2 orang anggota polisi yang saling tembak dengan jarak sekitar 10 meter, maka juga dilakukan penyesuaian apakah memang tembakan tersebut dilakukan dari jarak keberadaan antara Barada E dan juga Brigadir J. Dan selain itu, tidak hanya olah TKP yang sudah dilakukan, namun kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Setidaknya ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini, termasuk istri dari Kadif Propam Polri, yakni Putri Verdi Sambo, dan juga Barada E, yakni 2 orang yang memang berada di lokasi pada saat kejadian, dan juga ada 2 saksi lain yang saat ini masih diupayakan untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Demikian Naila, kembali ke Anda di studio.
Baik, dari rekan Lis Pratiwi kita ke Soza Hutapea yang saat ini ada di Mabes Polri Jakarta. Soza, bisa Anda informasikan perkembangan terkini dari penyelidikan kasus ini seperti apa? Baik Naila, memang untuk hari ini sampai dengan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat ini memang belum ada rilis resmi dari pihak Humas Mabes Polri mengenai update dari penyelidikan atas kasus tembak-menembak antara anggota kepolisian yang terjadi di rumah Kadif Propam pada pekan lalu. Namun kami dapat menyampaikan setidaknya informasi terakhir mengenai penyelidikan kasus ini, di mana dari Kapolri sendiri telah membentuk tim khusus gabungan untuk mengusut tuntas hingga ke penyebab dan juga apa yang sebenarnya terjadi saat kasus saling tembak-menembak tersebut terjadi. Di mana tim khusus gabungan ini, Naila, dikomandai langsung oleh Wakapolri yaitu Komjen Pol Gatot Edi, kemudian diketuai oleh Inspektur Pengawasan Umum yaitu Komjen Pol Agung Budi, dan beranggotakan ada Kabareskrim, kemudian Intelkam, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, dan juga perwakilan dari pengamanan internal. Selain melibatkan perwakilan dari internal Polri, ini juga melibatkan dari pihak eksternal, diantaranya ialah perwakilan dari Komnas HAM dan juga ada perwakilan dari Kompolnas. Dan sampai dengan saat ini tim khusus gabungan tersebut masih terus bekerja untuk mendalami hasil olah TKP yang sudah dilakukan beberapa kali, bahkan kemarin malam sempat dipimpin langsung oleh Kabareskrim, kemudian juga masih mendalami terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan pada hari Jumat pekan lalu, sesaat setelah kejadian tersebut terjadi, dan juga masih mendalami keterangan dari saksi-saksi terkait dengan peristiwa tersebut. Dan informasi yang terakhir kami terima, setidaknya sudah ada 6 orang saksi yang digali keterangannya mengenai hal ini, meliputi saksi yang diduga sebagai pelaku, yaitu Barada RE, dan juga termasuk asisten rumah tangga, dan juga warga yang berada di sekitar lokasi. Dan memang Naila, sejak kasus ini mencuat ke publik, ini menjadi sorotan publik, dan bahkan publik ingin agar kasus ini dapat segera tuntas dan juga disampaikan apa yang sebenarnya menjadi penyebab. Karena memang kita melihat ada sejumlah sorotan terkait dengan kasus ini, diantaranya ada beberapa kejanggalan, seperti diantaranya ada luka sayatan lebam yang ditemukan pada jenazah Brigpol J, kemudian juga ada pengakuan dari warga sekitar termasuk Pak RT di wilayah rumah dinas tersebut bahwa dia tidak mengetahui atau tidak mendengar adanya suara tembakan, bahkan tidak mengetahui dilakukan olah TKP. Oleh karena itu tim khusus gabungan ini diharapkan untuk dapat bekerja dengan cepat agar dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi atas kasus ini. Naila. Iya, Soza, karena hal ini juga menjadi sorotan masyarakat karena ditemukan sejumlah kejanggalan tadi juga yang Anda sebutkan. Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait jabatan Kadif Propam Polri yang dinonaktifkan, Soza? Naila, kita tahu memang sejak kasus ini menjadi sorotan publik, ini mendapat juga desakan dari Indonesia Police Watch atau IPW yang meminta kepada Kapolri untuk dapat menonaktifkan terlebih dahulu Kadif Propam karena Irjen Pol Verdi Sambo ini disebut sebagai saksi kunci atas peristiwa tembak-menembak antara kedua polisi tersebut yang terjadi di rumah dinasnya. Oleh karena itu, isu mengenai apakah jabatan Kadif Propam ini akan diganti untuk sementara waktu atau untuk secara resmi, memang ini tengah beredar di kalangan awak media. Namun tadi kami dari Media Group News sempat melakukan konfirmasi kepada Kadif Humas, yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo, dan ia mengatakan bahwa informasi penggantian ataupun penonaktifan dari kursi jabatan Kadif Propam sampai dengan saat ini belum dia terima, dan di mana ini merupakan kewenangan dari bagian SDM Mabes Polri. Untuk sementara, Naila, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Soza Hutapea melaporkan dari Mabes Polri, dan sebelumnya ada rekan Lis Pratiwi dari Duren 3 Jakarta Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.